Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wardi Wiranata, absen 13, kelas 12 F51. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video tentang kearifan lokal yang bertema ogoh-ogoh dan juga canang. Berikut adalah video yang saya buat. Om Swastiastu. Baik, teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya yang membahas tentang kearifan lokal yang bertema ogoh-ogoh. Baik, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wika yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan ogoh-ogoh. Baik Wika, langsung saja ke pertanyaan pertama. Saya kepo nih tentang apa sih makna dari ogoh-ogoh tersebut? Ogoh-ogoh adalah patung besar yang menyimbolkan buta kala, dan bisa juga kekuatan negatif, sifat buruk manusia, dan kejahatan. Ogoh-ogoh diarak pada saat hari raya pengerupukan sebelum Nyepi, bertujuan untuk menyucikan alam semesta. Baik, lanjut saja ke pertanyaan kedua. Apa sih tantangan dalam membuat kearifan lokal ini atau ogoh-ogoh ini? Tantangannya banyak, dari segi pembuatan, keuangan, dan waktu, dikarenakan kami juga masih pelajar. Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara melestarikan budaya ini atau ogoh-ogoh ini kepada generasi berikutnya? Kalau saya melestarikan kearifan lokal ini ke masa yang mendatang. Saya mengajarkan cara membuat dan mengenalkan apa itu ogoh-ogoh. Baik, itu saja. Next, mungkin kapan sih pengerupukan tahun ini dilaksanakan? Pada bulan Maret tanggal 18 tahun 2026. Jadi itu semua pembahasan tentang ogoh-ogoh. Sekian dari kami. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Baik teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk wawancarai kakak saya, di mana berbincang sedikit tentang kearifan lokal yang bertema canang sari bagi umat Hindu Bali. Baik, dipersilakan untuk diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah selaku kakak Adi. Nah, untuk setiap hari kebetulan saya juga yang mengambil canang. Baik, itu dari pengenalan kakak saya. Lanjut ke pertanyaan pertama. Apa fungsi dan makna dari canang bagi umat Hindu di Bali? Bagi umat Hindu khususnya, menurut saya, canang itu berfungsi sebagai sarana syukur dan penghormatan kita sebagai umat Hindu, terutama yang dilakukan oleh perempuan. Jadi kita mengaturkan canang itu dengan tujuan untuk memberi penghormatan kepada Desa Yang Dewasa melalui canang. Kemudian dari segi makna sendiri, canang itu bermakna sebagai niat tulus dan keikhlasan kita untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Jadi dengan mengaturkan canang, kita berniat untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan alam, kemudian dengan manusia dan dengan Tuhan. Oke, baik, itu dia pembahasan dari soal pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa umat Hindu Bali membuat canang setiap harinya? Oke, mengapa? Jadi umat Hindu Bali membuat canang setiap hari dikarenakan kita sendiri memiliki aturan atau tradisi tersendiri.
Jadi dalam umat Hindu itu kita mengenal namanya Panchayatnyana, salah satunya itu yatnya itu kita lakukan kepada dewasa yang dewasa. Nah, yatnya itu terdiri dari dua juga, yaitu Nitya Yatnya dan Naimitika Yatnya. Nah, Nitya Yatnya ini kita lakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu kita melakukan Bantan, Islambantan, Canang dan Saiban, yaitu Yatnya Siksa kita lakukan setiap hari. Dan juga bisa. Oke, itu dia pembahasan dari soal nomor 2. Pertanyaan terakhir dari saya, di mana canang biasanya diletakkan? Biasanya canang itu diletakkan di pura, kemudian di klinik-klinik yang ada di Merajan tersendiri atau di Sangah, kemudian di jalan, kemudian di rumah-rumah, dan bisa disesuaikan dengan keadaan rumah masing-masing. Seperti memiliki usaha juga kita perlu menulis. Oke, itu saja pembahasan dari canang bagi umat Hindu Bali. Sekian dari wawancara kami. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.